Halo dan selamat datang kembali di penelusuran kita. Halo. Kali ini kita akan bahas lebih dalam ya sumber-sumber yang Anda bagikan. Fokusnya di bab 6 dari buku Steven Pinker, Enlightenment Now. Ah iya, soal kesehatan ya. Betul, tentang kemajuan kesehatan manusia yang luar biasa itu. Ini kan pilar pencerahan yang dampak nyata banget. Sangat nyata. Jadi, misi kita hari ini, kita coba gali data-datanya, cerita di baliknya, terus wawasan penting soal lonjakan harapan hidup, perjuangan lawan penyakit, ya pokoknya perubahan besar yang mengubah kondisi kita sebagai manusia. Gitu. Mari kita bedah bareng-bareng. Ya, ini topik yang fundamental banget sebetulnya. Seringkali kita tuh kayak terima begitu saja ya kondisi sekarang. Ya benar. Bayi lahir sekarang harapannya hidup bisa lewat 80 tahun di banyak negara. Infeksi yang dulu, wah bisa vonis mati, sekarang mungkin cuma perlu beberapa pil antibiotik. Udah biasa aja rasanya. Nah, itu dia. Tapi penting banget kita sadar, ini bukan kondisi alamiah, bukan hadiah gratis gitu aja. Ini tuh pencapaian kolosal peradaban manusia. Hasil dari nalar, sains, kerja keras berabad-abad. Nilai-nilai pencerahan itu tadi. Setuju banget. Dan kalau lihat datanya nih, yang paling mencolok, yang langsung kelihatan di sumber-sumber ini, ya lonjakan harapan hidup global itu. Drastis ya? Iya. Kita bicara dari rata-rata cuma sekitar 30 tahunan loh, di era pra-pencerahan. Sekarang udah lebih dari 71 tahun secara global. Wow. Bahkan di negara yang lebih maju, udah tembus 81 tahun. Ada istilah bagus dari ekonom Angus Deaton. Dia sebut ini bagian dari The Great Escape. Pelarian besar ya? Iya, pelarian besar umat manusia dari kemiskinan ekstrem dan kematian dini yang dulu tuh merajalela. Yang menarik juga dari data ini, sebarannya itu loh. Maksudnya gimana tuh? Jadi peningkatannya ini nggak cuma di negara kaya. Justru negara-negara yang katakanlah lebih miskin, itu laju peningkatannya lebih cepat dibanding yang dulu dialami negara kaya waktu di tahap perkemalan yang sama. Oh gitu ya? Ada contohnya? Ada. Misalnya Kenya, disebut juga di sumber Anda. Antara 2003 sampai 2013 itu cuma 10 tahun ya. Cepet banget. Harapan hidup rata-rata di sana naik hampir 10 tahun. Ini kan gila-gilaan cepetnya. Ada juga kutipan menarik dari Johan Norberg. Gimana itu? Dia coba ngasih perspektif gini. Di abad ke-20, setiap kita nambah umur setahun, kita itu rata-rata cuma mendekat ke kematian sejauh 7 bulan. Hah? Sebentar. Maksudnya gimana tuh mendekat 7 bulan? Jadi kan logikanya kalau umur nambah setahun ya kita setahun lebih dekat kematian kan? Iya, logisnya gitu. Nah, tapi karena harapan hidup terus meningkat pesat di abad ke-20, secara statistik, dalam setahun itu kita memenangkan 5 bulan tambahan usia harapan hidup. Jadi penambahan usia kita lebih cepat daripada penuaan menuju batas harapan hidup rata-rata saat itu. Gitu kira-kira analoginya. Wah, itu perspektif yang keren banget ya. Jadi bukan cuma hidup lebih lama, tapi kita kayak mengalahkan waktu sedikit demi sedikit setiap tahun. Iya, semacam itulah gambarannya. Analogi Norberg itu bikin kita ngerasain skala perubahannya. Jadi makin jelas kenapa penting lihat data jangka panjang ya, biar kelihatan seberapa masif transformasi ini. Ini bukan sekedar perbaikan kecil, ini revolusi hidup mati kita. Tepat sekali, sebuah revolusi. Dan ini nyambung banget ke poin berikutnya, soal penaklukan penyakit. Ah iya, Pinker kan mengutip Dante soal dosa tidak tahu berterima kasih. Betul. Kita ini gampang lupa sama para pahlawan dan perjuangan di baliknya. Dulu katanya biografi pahlawan medis itu populer banget ya. Memang. Nama-nama kayak Edward Jenner, penemu vaksin cacar. Cacar itu dulu ngeri banget loh. Iya, terus ada Louis Pasteur, Joseph Lister soal antiseptik, Alexander Fleming dengan penisilinnya yang nggak sengaja itu. Terus Banting dan Bess, penemu insulin. Jonas Salk dengan vaksin polio. Nama-nama ini dulu pasti dikenal luas. Sekarang mungkin ya agak kurang akrab di telinga sebagian orang. Padahal penting ya. Penting banget. Tapi pemahaman kita jadi lebih utuh kalau kita lihat ini lebih dari sekedar kisah pahlawan tunggal. Jelas peran mereka besar, tapi ada sistem di baliknya. Sistem pengetahuan ya. Iya, sistem pengetahuan dan institusi yang bikin penemuan itu mungkin terjadi, divalidasi, diproduksi massal, didistribusikan. Metode ilmiah, universitas, jurnal, lembaga kesehatan masyarakat, perusahaan farmasi, semua infrastruktur itu. Infrastruktur pencerahan gitu ya. Yeah. Nah, tadi Anda sebut Jonas Salk. Kisah vaksin polio ini memang dahsyat ya kalau baca reaksinya di sumber ini. Oh iya, itu momen luar biasa. Pengumumannya kan 12 April 1955. Kita perlu ingat konteksnya.
Polio itu momok banget waktu itu. Menakutkan sekali, wabah tiap musim panas, anak-anak jadi korban utama, lumpuh bahkan meninggal. Ada yang harus pakai paru-paru besi, ngeri. Jadi pas vaksin Salk terbukti aman dan efektif, wah, reaksinya itu. Meledak. Bener-bener luapan kelegaan massal. Sumbernya kan cerita detail ya. Orang-orang hening sejenak di jalan, terus tiba-tiba lonceng gereja bunyi, sirene pabrik, klakson mobil barengan. Spontan gitu ya. Oh, iya, orang pelukan sama orang asing, ada yang cuti kerja, sekolah libur buat merayakan. Ada pesta di sekolah, orang bersulang di bar, orang tua nangis meluk anaknya, berdoa syukur. Sampai segitunya ya. Ada yang bilang orang senyum ke orang asing di jalan, bahkan maafin musuh saking leganya. Ini bukan berita biasa, ini kayak momen pembebasan nasional. Gila. New York sampai nawarin parade ticker tape segala. Iya, penghormatan tertinggi saat itu. Tapi Salk menolak dengan rendah hati. Mendengar detail reaksi kayak gitu jadi bikin sadar ya betapa mengerikannya ancaman penyakit dulu dan betapa berharganya solusi sains itu. Mungkin rasa syukur kolektif yang seheboh itu agak kurang terasa sekarang ya. Mungkin ya, karena banyak yang sudah dianggap biasa. Tapi penting dicatat juga, keberhasilan ini nggak cuma buat penyakit selebriti kayak polio. Oh iya, Hampir semua penyakit menular mematikan lainnya turun drastis. Vaksinasi, sanitasi, antibiotik, contoh paling ekstrem ya cacar. yang sudah punah itu kan? Betul, penyakit yang ribuan tahun jadi pembunuh massal sekarang udah nggak ada lagi di bumi. Itu pencapaian kesehatan masyarakat yang nggak ada tandingannya. Luar biasa. Nah, keberhasilan ini kelihatan jelas di penurunan angka kematian anak. Dulu, bahkan di negara terkaya, sepertiga anak meninggal sebelum umur 5 tahun. Sepertiga ya ampun. Sekarang, di negara termiskin pun angkanya cuma sekitar 6%. Masih tinggi, jelas, tapi perbaikannya astronomis. Sama juga dengan kematian ibu melahirkan. Dulu 1% di negara kaya, sekarang di negara termiskin angkanya 3 kali lipat lebih rendah dari angka negara kaya zaman dulu itu. Ini nyawa yang terselamatkan nyata banget. Pencerahan. Gimana tepatnya nalar dan sains jadi kesehatan yang masif ini? Hubungannya langsung banget. Ada sejarawan ekonomi kayak Joel Mokyr. Dia ngomongin ekonomi tercerahkan. Enlightened economy. Iya, intinya aplikasi sistematis pengetahuan ilmiah buat mecahin masalah praktis, buat ningkatin kondisi material manusia. Itu ciri khas pencerahan dan sesudahnya. Contoh paling jelas di kesehatan ya teori kuman. Kuman penyebab penyakit. Betul, penemuan itu yang dimungkinkan mikroskop mengubah segalanya. Dari situ muncul kesadaran pentingnya sanitasi, air minum bersih, kebersihan tangan dokter. Ini fondasi revolusi kesehatan masyarakat. Jadi bukan pasrah lagi ya? Bukan lagi soal takdir atau kehendak ilahi semata. Siapa yang hidup, siapa yang mati, itu dipengaruhi pengetahuan dan tindakan manusia. Dunia jadi lebih bisa dipahami, dikontrol, dan akibatnya nyawa manusia jadi jauh lebih berharga. Setiap nyawa. Jadi keyakinan bahwa kita bisa memperbaiki kondisi hidup lewat pengetahuan, itu jadi mesinnya ya? Persis, itu semangat pencerahan di bidang kesehatan. Tapi, bukan berarti jalannya mulus terus tanpa perdebatan. Nah, iya. Sumber Anda juga nyinggung sisi kompleksnya. Nggak semua orang setuju sama semua kemajuan. Contohnya perdebatan bioetika soal perpanjangan usia hidup. Soal Leon Kass ya. Iya, Dewan Bioetika Presiden AS zaman Bush. Kass ini katanya mempertanyakan keinginan buat memperpanjang masa muda. Dibilang kekanak-kanakan, narsisistik. Ada kutipannya yang nyelekit itu. Yang soal pemain tenis. Iya. Apakah pemain tenis profesional benar-benar akan menikmati bermain 25% lebih banyak pertandingan tenis? Seolah-olah nambah umur belum tentu nambah kualitas. Ini perdebatan yang penting sih. Tapi perlu dibedakan ya, ada umur panjang, longevity, hidup lebih lama tapi sehat, sama keabadian, immortality, atau cuma memperpanjang masa tua yang sakit-sakitan. Kebanyakan riset fokus kemana? Ke yang pertama, memperpanjang health span, masa sehat, bukan cuma lifespan. Jadi mungkin kekhawatiran Kass itu agak beda sasarannya sama tujuan sains sekarang. Terus soal batas usia. Nah, sejarah kan nunjukin prediksi batas atas harapan hidup manusia itu sering banget salah. Dulu dibilang 60, terus 70, 80, ternyata bisa lebih terus. Batasnya terus didorong maju. Jadi mungkin nggak ada batas akhirnya. Itu pertanyaan filosofis yang menarik. Tapi yang jelas, potensi manfaat perpanjangan hidup sehat ini harus ditimbang sama pertimbangan etis. Keadilan aksesnya gimana, dampak sosialnya, makna hidupnya nanti gimana.
Ngomong-ngomong soal etika, ada juga pembahasan soal studi Tuskegee di sumber Anda. Ini kan sering jadi contoh kasus pelanggaran etika. Gimana kita memahaminya? Iya, Tuskegee itu contoh penting. Tapi konteksnya harus pas. Studinya mulai 1932, ngamatin sifilis laten di pria Afrika Amerika miskin yang nggak diobati. Penting dicatat, kata sumbernya, mereka nggak diinfeksi ya, mereka udah kena waktu studi mulai. Oke, Terus, pengobatan awal zaman itu, arsenik, merkuri, memang beracun banget dan nggak efektif. Sifilis laten juga kadang bisa sembuh sendiri atau nggak parah. Tapi, nah ini intinya. tapi apa? Pas penisilin ditemukan tahun 40-an dan terbukti efektif banget buat sifilis, obat itu secara sengaja nggak dikasih ke partisipan studi, supaya peneliti bisa terus ngamatin penyakitnya. Astaga, itu nggak etis banget. Jelas, itu berlangsung sampai ketahuan publik tahun 1972. Ini pelanggaran etika berat menurut standar modern, bahkan standar etika zaman itu pun udah mulai berkembang, dikritik keras di mana-mana. Tapi poin penting dari sumber Anda, jangan samakan kegagalan etis yang terisolasi ini separah apapun dengan keseluruhan manfaat sains. Maksudnya? Jangan sampai kasus Tuskegee jadi alasan nolak manfaat luar biasa dari kemajuan ilmiah lain yang etis. Kayak vaksinasi yang udah nyelamatin ratusan juta, mungkin miliaran nyawa. Skalanya beda jauh. Kegagalan etis itu pelajaran buat perkuat standar ke depan, bukan buat nolak kemajuannya. Oke, paham. Klarifikasi yang penting banget ini. Memang harus lihat proporsinya ya. Dan menariknya, kemajuan kesehatan ini kan nggak berdiri sendiri ya. Nyambung ke kemajuan lain juga. Tepat sekali, kemajuan itu jarang terisolasi. Ada studi dari R.W. Hoffer yang dikutip di materi Anda. Gimana itu studinya? Dia nemuin korelasi positif kuat antara 3 hal di tingkat negara. Rata-rata IQ yang ada hubungannya sama Flynn Effect, perbaikan nutrisi, kesehatan, pendidikan, terus pertumbuhan PDB per kapita, ekonomi, dan peningkatan harapan hidup. Jadi saling terkait ya? Kayak lingkaran positif gitu. Investasi di kesehatan kayaknya bantu ningkatin kognitif dan ekonomi yang nanti bisa buat investasi lagi di kesehatan dan pendidikan. Kesehatan, pendidikan, kemakmuran itu saling nguatin. Ini sejalan sama gagasan kesejahteraan yang lebih luas ya, bukan cuma uang. Ukuran kemajuan sejati itu bukan cuma PDB atau rasa bahagia aja, tapi kondisi objektif yang bikin manusia bisa berkembang. Hidup, sehat, terdidik, bebas memilih. Nah, hidup panjang dan sehat itu salah satu fondasi paling dasar. Fondasi untuk yang lainnya. Iya, nilai intrinsik yang fundamental. Dan untungnya, fondasi ini mulai dirasakan lebih merata walau ketimpangan masih ada. Ada contohnya? Ada. Peningkatan harapan hidup orang Afrika Amerika di AS. Tahun 1900, harapan hidup mereka cuma 33 tahun. Jauh banget. Rendah sekali. Tapi tahun 2015, udah loncat jadi 75,6 tahun. Dan kesenjangan sama warga kulit putih, walau masih ada, udah menyempit drastis. Ini nunjukin buah kemajuan pencerahan di kesehatan, itu pelan-pelan menyebar, ngurangin ketidaksetaraan historis. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari penelusuran kita ini, jelas banget ya, kemajuan kesehatan yang kita nikmati sekarang, umur panjang, penyakit bisa diobati, anak-anak selamat, itu bukan kebetulan. Bukan sama sekali. Ini hasil kerja keras, hasil penerapan nalar dan sains secara sistematis, hasil dari nilai-nilai pencerahan yang menghargai hidup manusia. Pencapaian kolektif yang luar biasa, yang perlu kita pahami sejarahnya, kita syukuri, dan ya, terus kita perjuangkan. Tepat sekali. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu pertanyaan buat direnungkan oleh Anda semua di rumah. Apa itu? Kalau kita lihat potensi kemajuan sains ke depan, memperlambat penuaan, nyembuhin penyakit degeneratif, mungkin ningkatin kapasitas manusia dengan cara yang belum kita bayangkan, kira-kira tantangan etika, sosial, atau bahkan eksistensial baru apa ya yang bakal muncul, yang belum pernah kita hadapi sebelumnya? Menarik. Kalau hidup sehat bisa diperpanjang jauh banget, misalnya jadi norma hidup sampai 100 atau 120 tahun, apa artinya hidup yang baik dalam rentang waktu sepanjang itu? Gimana kita atur masyarakat, karir, hubungan, makna hidup? Ini kan area baru yang mungkin dihadapi generasi depan. Lanjutan dari perjalanan pencerahan yang bawa kita sampai sini. Pertanyaan terbuka lah buat direnungkan.